Tidak pernah ya? Tidak pernah sama sekali gitu. Bahkan kita suka sindir-sindiran pun tidak pernah menyindir aku sampai personal. Kalau ini kan udah personal, karena kan nenek itu kan pribadi ya. Kalau memang anak saya sudah melahirkan dan saya punya cucu, wajar dia bilang nenek kakek bodo amat. Kalau perlu mbah juga nggak ada masalah. Tapi ini kan jelas-jelas anak saya masih umur 15 tahun, terus kok yang sangat disayangkan saya juga pengacara, dia juga pengacara, kok bacotnya nggak kelihatan dia sekolahnya tamat mana, saya nggak tahu gitu loh. Betul. Nah, atas pernyataan mereka, pengacara tim DRG terhadap dia ada bukan upaya hukum atau bagaimana? Oh iya, jadi kita lagi somasi dia 1x24 jam, kita tunggu sampai malam ini. Apabila mereka tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atau mungkin lebih menghina-hina saya lagi, besok kita akan langsung segera laporkan, ya kan, karena itu pencemaran nama baik, pelecehan, terus dia juga bilang juga udah seperti jadi dia seperti lebih dari dokter, karena dia bilang saya katanya jempol saya itu sudah terkelupas dari sebelum kejadian. Kalau terkelupas berarti kan nggak ada darah dong, gitu loh. Berarti kukunya udah mati dong. Memang terkelupas gitu. Kira-kira apa maksud tim pengacaranya DRG? Dia main di kebun binatang sama teman-temannya. Jadi bukan. Pertanyaan saya, kira-kira apa maksud statement mereka menyatakan bahwa Bu Barbie itu memang sudah kukunya sudah terkelupas sebelum ada peristiwa penyerangan terhadap saya. Kira-kira apa maksud mereka? Menurut saya sih itu alibi mereka aja. Kenapa? Mungkin untuk membuat terkesan seolah saya itu drama, ya kan, mungkin drama, memainkan sebuah drama dongeng kuku lepas, betul, saya pakai darah ayam yang saya saya sebarkan di studio. Padahal ibu malam itu masuk ke UGD ya Bu ya? Malam itu masuk ke UGD dan diambil tindakan operasi langsung ya? Yes, langsung di bius itu kakinya dibersihkan dulu oleh dokter. Oke Bu, kalau menurut kacamata hukum saya sebagai orang hukum, apa yang disampaikan oleh pihak mereka itu mereka harus dapat membuktikan. Betul sekali. Ya, ketika mereka bilang nenek Barbie Kumalasari, mereka harus bisa membuktikan bahwa seorang Barbie Kumalasari punya cucu. Ya. Dan ketika dia tidak bisa membuktikan, maka dia harus bertanggung jawab dengan statementnya di hadapan wartawan dan terpublikasi. Betul sekali. Lalu ketika dia bilang kukunya Bu Barbie itu sudah copot atau sudah bermasalah sebelum adanya peristiwa penyerangan. Betul. Nah, itu juga dia harus bisa buktikan secara medis. Betul sekali. Ya, dia harus bisa buktikan secara medis. Tapi kalau tidak bisa, ya artinya apa yang dilontarkan oleh tim kuasa hukum DRG itu semua bertendensi fitnah dan berita hoaks. Iya, betul. Nah, betul sekali. Itu jelas diatur dalam undang-undang, dalam ketika dia menyampaikan ke publik tuduhan yang tidak benar, ya ada konsekuensi hukumnya Bu. Iya betul. Makanya akhirnya saya kemarin memutuskan untuk memakai Bang Firda. Betul. Makanya kita lihat aja hari ini apakah mereka itu ada itikat baik atau memang tetap menantang. Iya Bu. Bu, sama satu hal, saya kan juga melihat ya ada seorang ibu-ibu yang duduk persis di sebelah orang yang kami laporkan yang menyerang diri saya gitu loh. Nah, saya agak bingung itu. Ibu itu kapasitasnya apa ya? Apa pengacara? Mungkin Bu Barbie tahu apa dia seorang artis, apa dia seorang ada ibu-ibu berambut panjang duduknya persis di sebelah orang yang melakukan penyerangan terhadap saya. Itu loh. Oh, kalau saya sih mungkin penonton aja kali. Kalau saya kan diundang sebagai praktisi hukum gitu kan, dan saya tidak membela siapapun. Mungkin kalau itu sebagai penonton aja, karena kan nggak ada kapasitas juga gitu kan. Iya. Ya, betul. Semangat Ibu Barbie. Iya, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Ya. Gunakan hak hukum Anda ketika Anda memang merasa ada dilanggar hak hukumnya, silahkan lakukan upaya hukum.
Iya betul. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semua netizen semua, Bang Agus Nak, Sunan. Thank you. Ya. Naik. Ya. Pak Firdaus bisa suruh naik nggak? Karena dia kuasa hukum Mbak Berbi. Langkah apa yang dia mau lakukan? Wah, udah pergi Mbak Berbinya. Ya, itu penjelasan dari Mbak Berbi juga sebagai salah satu korban. Bang Nahak, ini saya informasikan ya. Ini kan di sini juga banyak nih ya orang-orang yang masuk dalam live ini yang ada di kubunya mereka. Nah, biasanya mereka suka merekam-rekam tuh. Jadi live ini biasanya suka direkam. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang merekam-rekam ya tanpa seizin ini tentunya akunnya Bang Nahak, tanpa seizin akunnya Bang Nahak, itu bisa dikenakan secara pidana nggak, Bang? Ya, tidak, karena kan dia izin dulu, karena yang live akunnya kan akun saya. Jadi apapun Ya, itu kan betul. harus karena ada Seizin. undang-undang soal perekaman kan ada tuh, ancaman hukumannya 10 Iya. tahun. Gitu. Ya, ini jadi netizen diberikan pencerahan, edukasi hukum, ya, bahwa ketika Anda masuk ke live seseorang, ya, dan ketika Anda melakukan perekaman diam-diam tanpa izin orang yang memiliki akun tersebut, maka Anda bisa dapat dikenakan atau dijerat dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Begitu, Pak? Ya, betul sekali. Jadi, sebagai warga negara kita harus saling menghormati, karena undang-undang ITE itu memang diciptakan itu untuk supaya menekan orang-orang yang memang selalu menggunakan akun palsu untuk merendahkan, memfitnah, mencemarkan nama baik orang di media Dan sosial. merekam. Bahkan rekaman Merekam. ya, dan kan di media-media yang perlu dipublik. Iya, kan suka gini loh, Usahanya kan Bang Nahak, kan Makanya. sering kali tuh kita lihat ya, misalnya kayak hari ini nih, saat ini kita lagi live, terus direkam sama orang, terus disebarluaskan gitu kan, kita sering lihat tuh kayak gitu. Nah, itu dapat dikejar dan dijerat secara pidana ya? ya, artinya itu kalau perekaman secara diam-diam. Misalnya saya dulu dan Bang Sunan, nanti saya rekam pembicaraan kita tanpa sepengetahuan Bang Sunan, lalu rekaman tersebut saya sampaikan ke media sosial, itu yang dampak. Kalau mau rekam untuk pribadi, untuk kepentingan lain sih nggak masalah. Tetapi kalau Bukan, begini Bang, pertanyaan saya, saat ini kan Bang Nahak sedang live di akun pribadinya Bang Nahak, ya. Nah, terus ada orang yang merekam tanpa izin Bang Nahak, merekam kegiatan atau percakapan live kita ini, lalu dia sebarluaskan ke media sosial. Nah, hal tersebut bisa dikenakan pidana atau tidak? kalau merekam tanpa izin, apalagi mempublikasikan ke media sosial, merekam hal-hal yang sensitif, itu memang ada indikasinya untuk ke arah pidana itu. Oh, oke. Baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada edukasi pada siang hari ini. Jangan kalian merekam-rekam live di akun media sosial media orang lain tanpa izin, terus lalu Anda share atau Anda masukkan di media sosial tanpa izin, itu bisa dikenakan pidana. Itu teman-teman ya. Jadi kita boleh bersosial media tapi harus tahu batasan dan aturan hukumnya. Jangan kalian seenak-enaknya aja mengambil rekaman dari live-nya orang, lalu Anda sebarkan, Anda potong-potong, edit-edit. Nah, itu bisa bermasalah nanti. Lagi live. Bisa add itu, add ya. Add. Ya. Add aja. Nah. Ya, ini pengacaranya Pak Berbi Kumalasari akan menjelaskan terkait dengan Bang Firdaus. Oke, Bang Nahak, saya ada kegiatan bersama keluarga. Hari ini saya izin turun dulu, Bang Nahak. Makasih. Ya, selamat siang Bang Sunan. Terima kasih sudah live bersama memberikan edukasi. Ya. Ya. Ini sebentar lagi saya akan live bersama Bang Firdaus karena beliau lah ditunjuk menjadi kuasa hukum dari ini dokter detektif ya. Mungkin dokter saya bisa undang ya. Ya, jadi perlu saya jelaskan.